Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Saya mahasiswa PPG Grade 1 dalam jabatan tahun 2025 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya juga guru pendidikan agama Islam di SDN Negeri Ciracas 11 pagi. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 saya melaksanakan pembelajaran drill pada materi yang ke-9 kelas 5 semester 2 mata pelajaran kegiatan sebagai agama Islam, yaitu materi tentang ibadah haji. Saya mengharapkan dosen ini untuk memberikan saran dan juga masukan supaya pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini anak-anak sekalian kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari ini anak-anak sekalian kita dapat berada di sekolah ini dalam rangka sama-sama kita menuntut ilmu. Untuk itu anak-anak sekalian tentunya di awal daripada pembelajaran pasti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kegiatan pembelajaran pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Revan, ayo silakan untuk memimpin doa. Bersiap. Siap, duduk rapi. Mari kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi warzuqani fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Evan. Anak-anak sekalian, setelah kita sama-sama berdoa, tentunya sebagai bangsa Indonesia kita cinta tanah air, ya. Mari sama-sama nanti akan dipimpin oleh Dinda untuk sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, apa? Indonesia. Ayo Dinda, silakan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya satu dua. Indonesia tanah airku. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan. Baik. Untuk selanjutnya biasa kita bertadarus, ya, sebagai cintaan kita kepada Al-Qur'an. Siapa yang cinta Al-Qur'an? Nah, kalau sudah cinta Al-Quran, maka kita cinta juga untuk selalu membaca. Untuk tadarus hari ini akan dipimpin oleh teman kalian, Ana. Kepada Ana, silakan. Mulai dari surat Anas nyampe Surat Al-Ikhlas. sampai surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ana yang telah memimpin tadarus. Anak-anak sekalian, alhamdulillah di hari ini tentunya kita akan mempelajari materi pelajaran yang minggu lalu sudah kita sama-sama
membahas. Ada yang masih ingat apa materi yang minggu lalu? Tentang apa? Ibadah haji. Dalam ibadah haji tertera dalam rukun iman apa rukun Islam? Rukun Islam. Ada rukun Islam yang keberapa ibadah haji itu? Kelima. Yang pertama kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholat. Kalian pernah tahu tepruk rukun Islam? Nah, ayo. Tepruk rukun Islam. Nama? Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, jadi rukun Islam yang kelima menunaikan ibadah haji. Anak-anak sekalian, ibadah haji itu adalah ibadah yang istimewa bagi umat Islam. Ya, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, kemudian kita berpuasa, membayar zakat, ya, dan puncak daripada semuanya itu adalah menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji itu bukan hanya fisik saja, juga pengetahuan tentang haji. Karena dalam rangkaian ibadah haji itu kemarin Pak Hidayat sudah menjelaskan apa saja dalam kaitan ibadah haji. Ada kita memakai apa? Kain ihram. Ada istilah kita wukuf di padang Arafah. Kemudian melontar jumroh. Apalagi? Syai. Apalagi? Tawaf. Nah. Boleh semuanya ikut nyanyi. Selain itu ada 6. Pertama, berpakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ini ada sebuah pelajaran yang Pak Hidayat sampaikan yang minggu lalu, ya anak-anak sekalian, bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang terdapat dalam rukun Islam, ya. Nanti ada syaratnya bagaimana orang itu bisa melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, rangkaian ibadah haji ada wajib haji, ada rukun haji, dan ada satu lagi. Ayo. Nah, ini. Apa itu ibadah haji? Yang kemarin sudah Pak Hidayat sampaikan, ibadah haji adalah salah satu di antara rukun Islam yang kelima yang pelaksanaannya wajib bagi setiap muslim yang mampu, ya. Ibadah haji ini dilakukan, tempatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Di mana? Di Mekah. Ya, karena disitulah. Nah, apa dasarnya anak-anak sekalian ibadah haji itu? Yang perlu kita ketahui bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Coba. Siapa yang mau baca terjemahnya? Dan diantara, ya Ana, dan diantara Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji sebagai Baitullah, betul? bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Nah, inilah ayat yang menjelaskan, ya, bahwa manusia diperintahkan bagi dia yang mampu untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Rangkaian ibadah haji nanti tentunya perlu dipelajari agar supaya ibadah yang kita lakukan ya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat orang yang akan melaksanakan ibadah haji tentunya punya syarat-syaratnya. Yang pertama apa, Fadil? Islam, orang muslim, karena dalam rukun Islam itulah di mana diperintahkan setiap umat Islam, ya, yang mampu, ya, syaratnya adalah Islam. Yang kedua, syaratnya adalah balik, dia sudah dewasa, dia paham tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji, bacaan-bacaannya, doa-doanya, ya. Yang ketiga, dia berakal sehat, dan yang keempat tentunya mampu, ya. Nah, di sini adalah syarat-syarat yang utama nih, ya. Pak, bagaimana Pak kalau seandainya uang yang digunakan itu dengan uang yang tidak halal? Nah, maka hajinya pun tidak syah. Anak-anak sekalian ini, yang termasuk rangkaian ibadah haji, ya, lihat, itu ada gambar apa? Di televisi itu loh. Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu menjadi
sentral kiblatnya umat Islam, ya, semua, ya, seluruh penjuru dunia ketika dia melaksanakan ibadah sholat maka sentralnya adalah Ka'bah. Nah, yang pertama rangkaian ibadah haji adalah memakai kain ihram. Ya, anak-anak sekalian, ini nih, kalau yang bagi laki-laki, ya, kaum muslimin, ya, itu memakai ihramnya 2 helai. Kalau yang bagi laki-laki, 1 dipakai di bawah, ya, seperti sarung, dan yang 1 lagi disembangkan. Bagi yang wanita, maka wajib menutup semua dengan kain yang putih, ya. Mungkin dengan cara memakai gamis. Nah, ini bedanya, ya. Nah, inilah ihram ini. Dan ketika memakai ihram, maka ada larangan, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan daripada rangkaian ibadah haji. Kalau ihram itu berarti kita tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh berkata-kata kotor, ya, tidak boleh mencela. Karena apa? Menjaga agar supaya rangkaian ibadah hajinya dapat terlaksana dengan benar. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, ya. Satu tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala tentukan tuh. Ketika puncak daripada ibadah haji itu, anak-anak sekalian, siapapun jamaah haji dalam kondisi sehat, apa juga istilahnya dalam keadaan sakit, maka dia diusahakan untuk, ya, berada di padang Arafah pada tanggal berapa? 9 Zulhijjah yang sudah ditentukan, dan waktunya hanya sebentar, ya, dari waktu zuhur sampai terbenam. Yang ketiga, mabit, ya, mabit di Muzdalifah, ya. Setelah jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka mereka bergerak berpindah tempat, ya, ke Muzdalifah, ya, melaksanakan daripada persiapan untuk melontar jumroh. Dengan berapa jumlah kerikilnya? 7. Nah, alhamdulillah masih ingat, ya, materi pembelajaran yang minggu yang lalu, ya. Kemudian jamaah haji itu memang harus, ya, karena sebagai rangkaian. Nah, disinilah setelah mereka melakukan mabit di Muzdalifah, mengumpulkan 7 buah kerikil, maka mereka bergerak lagi, ya, melakukan melontar jumroh, ya. Nah, ini jumroh Aqobah di tanggal 10 Zulhijjah. Ketika umat Islam semua seluruh dunia melaksanakan hari raya Idul Adha, ya, atau berkurban, ya, kita kenal dengan hari raya Idul Adha yang memotong hewan kambing, sapi, maka jamaah haji melaksanakan melontar jumroh. Setelah melontar jumroh, maka mereka terakhir, ya, tahallul. Apa tahallul itu, anak sekalian? Menggunting sebagian rambut, ya, bagi jamaah haji yang wanita atau yang laki-laki, ya. Ini sebagai bukti rangkaian yang tadi dilaksanakan, mulai dari ihram, wukuf di padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, terakhir mereka melaksanakan tahallul dalam rangkaian ibadah haji. Nih, ya, ini rukun hajinya. Nah, kemudian anak sekalian, sama halnya, ya, bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, mereka melaksanakan pemotong hewan kurban bagi yang mampu. Begitu juga jamaah haji, mereka juga melaksanakan daripada memotong hewan kurban. Mas ingat sejarah kurban Nabi siapa, anak-anak sekalian? Nabi Ibrahim, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail, ya. Dan rangkaian amal ibadah haji itu tidak lepas dari sejarah Nabi Ibrahim. Kenapa ada melontar jumroh? Kenapa harus diperintahkan memotong hewan kurban? Itu rangkaian ibadah haji tidak terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, ini bentuk tujuannya apa? Sebagai bentuk kepatuhan. Sama ketika Nabi Ibrahim diberi mimpi. Mimpi yang pertama, kedua, ketiga kok sama. Diuji Nabi Ibrahim sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya anak sekalian. Dan kemudian anak sekalian, setelah pelaksanaan rukun haji selesai, maka jamaah haji kembali ke Ka'bah atau ke Mekah, ya, melaksanakan daripada tawaf ibadah tawaf. Apa itu tawaf?
mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah selesai yang dimulai dari Hijr Ismail, ya anak-anak sekalian, nanti kita akan praktekkan tuh dalam pertemuan yang akan berikutnya. Kemudian mereka sa'i. Sa'i itu berlari-lari atau berjalan-jalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Baru dah kemudian mereka melaksanakan mabit. Mabit itu bermalam di Mina. Di sana tersedia tenda yang ratusan ribu untuk menampung seluruh jamaah haji seluruh dunia. Mungkin jumlahnya hampir jutaan, ya. Mungkin 1.500.000 karena itulah puncak daripada ibadah yang dilakukan umat Islam sedunia. Setelah mereka melaksanakan mabit di Mina, mereka melaksanakan tawaf melontar jumrah dulu, ya, melontar jumrah Aqabah Wusta, ya. Kemudian mereka selesai dalam rangkaian ibadah haji yang keduanya, kemudian mereka melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada itu anak-anak sekalian melaksanakan tawaf berkelilingi Ka'bah 7 kali sebagai tanda mereka akan melakukan perpisahan. Karena rangkaian ibadah haji sudah selesai. Kalau sudah tawaf wada, anak-anak sekalian, mungkin ketika kalian nanti Allah berikan rizki, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji, itu ada namanya tawaf wada, perpisahan kita dengan Ka'bah. Wah, itu ada hakikatnya karena sudah habis, selesailah dalam rangkaian ibadah haji yang kita lakukan. Baik anak-anak sekalian, sebelum nanti dilanjutkan, ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Oh iya, pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan dari teman kalian. Mengapa kita harus memakai kain ihram? Iya, satu, Bapak, bahwa kain ihram itu kan putih, melambangkan kesucian. Kita kembali setelah melaksanakan ibadah haji, ya, dengan kita memakai kain ihram yang serba putih, mudah-mudahan pelaksanaan hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada fitrah suci dari dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala atau juga kepada manusia. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ana. Ya, baik. Ketika jamaah haji melaksanakan tawaf, ya, mau melaksanakan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, maka perputarannya berbeda dengan perputaran jarum jam. Ya, posisi sebelah kiri, ya, tangan kita ini berada di depan Ka'bah yang dimulai dari Hijr Ismail. Anak sekalian, memang disyaratkan tuh, ya, dianjurkan ketika kita akan mau mulai tawaf mengelilingi Ka'bah, kita harus memegang namanya satu benda yang ada di pojokan Ka'bah. Apa namanya? Batu apa? Hajar Aswad. Maka kita sentuh. Ketika tidak memungkinkan kita bisa menyentuh, memegang Hajar Aswad, maka cukuplah kita melambaikan tangan kita dengan kalimat Bismillah Allahu Akbar. Nah, kemudian kita cium, maka baru kita melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali, ya. Setelah selesai baru kita menuju satu tempat yang namanya di situ adalah makam Ibrahim. Bukan makam, bukan kuburan, tapi satu benda di mana di situ tercetak, ya, 2 telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Bukan sholatnya dalam arti menyembah makam Ibrahim, tapi di situ kita disunahkan. Setelah disunahkan baru kita menghadap yang namanya pintu Ka'bah yang namanya apa? Multazam. Apa namanya? Multazam. Kita berdoa sama Allah. Selesai berdoa baru kita melanjutkan melaksanakan ibadah sya'i. Ada lagi, ya, dengan kita mencukur bukan hanya sedikit, bahkan anak-anak sekalian, ini hanya syarat. Banyak orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, mereka artinya mencukur, ya, hampir seperti setengah gundul. Supaya apa kesannya? Mudah-mudahan apa yang menjadi beban dosa
ataupun kesalahan dalam kehidupannya, pikirannya yang negatif ya akan hilang menjadi pikiran yang positif. Itu hikmah dalam kegiatan ibadah haji yang dilakukan. Ada lagi anak-anak sekalian? Sebelum dilanjutkan pembelajarannya, ya Akbar, ya melontar jumroh. Kenapa ada rangkaian ibadah itu melontar jumroh? Barangkali Salman ada bisa memberikan jawaban. Kenapa kita harus melontar jumroh? Ada nggak kaitannya dengan sejarah Nabi Ibrahim? Ada. Ketika Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan pada saat Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Nabi Ismail, disitulah puncak daripada ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Walaupun ujian itu pun digoda oleh syaitan, maka melontar jumroh itu adalah lambang ya. Pada hakikatnya anak-anak sekalian, kita menjauhkan atau istilah mengusir apa yang menjadi pengaruh syaitan dalam kehidupan kita. Melontar jumroh itulah adalah sejarah daripada Nabi Ibrahim untuk mengusir syaitan. Jadi sama aja jamaah haji. Ya, jamaah haji itu ketika melontar jumroh itu pada hakikatnya mengusir setan yang ada di dirinya supaya selalu taat beribadah kepada Allah. Jawabannya ya betul, ya betul. Ini sejarah kaitannya keluarga Nabi Ibrahim. Siapa ibunda Nabi Ismail? Siti Hajar. Ya, pada saat itu Nabi Ismail sudah berumur balita atau sudah dewasa atau masih bayi? Masih bayi. Ketika itu Nabi Ibrahim ya setelah mengantarkan anak dan istrinya ke satu tempat yang dulu bernama Bakkah. Kemudian sekarang kita mengenal dengan istilahnya Makkah. Ditinggalkanlah karena perintah Allah. Wahai istriku dan anakku, bahwa aku diperintahkan untuk mengantarkan kalian hijrah ke tempat ini. Setelah itu aku harus kembali ke Palestina karena perintah Allah. Dan pada saat itulah ujian juga. Jadi keluarga Nabi Ibrahim anak sekalian itu penuh dengan ujian, termasuk ketika ibu daripada Nabi Ismail, yaitu si ibu Siti Hajar merasa perbekalannya sudah habis, ya kan? Kemudian dia harus memberikan ASI kepada Ismail yang masih bayi. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu mukjizat yang sangat luar biasa, walaupun Nabi Ismail masih dalam keadaan bayi. Apa itu? Mengeluarkan air zam-zam karena meronta-ronta kakinya menendang-nendang. Akibat apa? Perjuangan seorang ibu yang bernama Ibu Siti Hajar. Yang namanya ibu itu sayang nggak sama anak? Sayang. Nggak mungkin Fadil ketika habis lahir tidak disayang. Disayang, dikasih ASI, dikasih makanan yang bergizi. Sama dengan Ibu Siti Hajar, berjuang. Jangan sampai anaknya yang bayi, ya, ibu Nabi Ismail ini, ya, tidak minum, maka dicarilah ke tempat di mana. Ternyata antara Bukit Sofa dan Marwah itulah akhirnya menjadi satu syariat dalam ibadah haji yang bernama syai. Jadi ada sejarahnya. Sejarahnya bukan legenda, tapi itu berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, setelah tadi Bapak menyampaikan daripada materi ya pengulangan daripada bab yang ke-9 tentang ibadah haji, mungkin hari ini juga kalian akan mengerjakan ya beberapa soal yang tentunya nanti soalnya ini apakah kalian sudah mendapatkan pemahaman atau belum. Materi hari ini bagaimana menurut kalian? Materi tentang haji menurut kalian menarik dan ada manfaatnya kelak nanti, barangkali kalian nanti ketika sudah dewasa ya, kemudian mendapatkan rezeki bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, silakan ya, ini ada lembar
tugas yang latihan yang bisa kalian kerjakan nanti ya. Ya. Bisa dibagikan pada yang ya. Pak Hidayat kasih waktu selama 10 menit untuk bisa menjawab 5 pertanyaan ya yang bisa kalian jawab tentang ibadah haji. Ya, apa saja yang kalian ketahui tentang ibadah haji, rangkaian ibadah haji, kemudian istilah-istilahnya, apa itu sa'i, apa itu tawaf, silakan ya. Ya, 10 menit dari sekarang nanti kita ada baik. Ada lagi yang belum? Ya. Ya, silakan kerjakan. Apa yang kalian ketahui tentang ibadah haji? Ya. Apa itu sya'i? Apa itu melontar jumroh? Apa itu ya, betul. Silakan. 10 menit dari sekarang. Sambil kalian mengerjakan, Pak Hidayat akan absen. Ana? Iya. Akila? Hadir. Akbar? Hadir. Iya. Fadil? Adinda? Hadir. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Iya. Revan? Hadir. Untuk pekan depan ya kita akan ulangan harian ya dari materi yang telah Bapak sampaikan pada hari ini, dan juga mungkin nanti kita akan melaksanakan kegiatan praktek bagaimana pelaksanaan memakai kain ihram, kemudian bagaimana pelaksanaan syai ya ataupun tawaf, agar supaya kalian lebih paham tentang ibadah haji. Nah. Ada pertanyaan yang mungkin ditanyakan? Bisa semua ya? Baik, sudah selesai. Nanti kalian kumpulkan, nanti Akbar dikumpulkan semuanya. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini materi pembelajaran kita ya tentang ibadah haji, Pak Hidayat akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa ibadah haji itu adalah salah satu ibadah yang terdapat dalam rukun Islam. Syaratnya seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji itu, dan inilah pembelajaran pada hari ini, tentunya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Mari sama-sama anak-anak sekalian kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insya Allah akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Dipersiapkan ya, karena kita akan ulangan harian. Kurang lebihnya Bapak mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Kembali semua.